Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Pemirsa, sebanyak lebih dari 3 juta orang berebut tiket kampanye akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Angka itu tercapai dalam waktu singkat usai pemesanan tiket online dibuka. Pemesanan tiket kampanye Amin dilakukan melalui Goers. Tiket bisa dibuka mulai Rabu 7 Februari 2024 pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Pengunjung website bahkan harus menunggu dengan durasi yang cukup lama atau sekitar 1,5 hingga 4 jam. Ini melebihi rekor saat penjualan tiket konser lain. Co-founder Goers membandingkan saat penjualan tiket konser Coldplay yang melayani 1,5 juta pemesan di sesi awal. Sedangkan antrean war tiket Kumpul Akbar Bersatu berubah membludak dengan 3,5 juta simpatisan Amin yang ingin memesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat BN, ini memang terlihat bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, telah menampakkan pertolongannya. Ini sungguh-sungguh mengejutkan dan Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kemahakuasaannya. Dalam tempo beberapa menit saja tiket online untuk menghadiri acara kampanye akbar Anies Caimin di JIS Jakarta tanggal 10 Februari ini nanti, dalam beberapa menit saja tadi dibuka langsung habis 3,5 juta. Sahabat BN, kejadian ini serta-merta telah mementahkan hasil survei-survei yang selama ini menjadikan Anies nomor pincit, nomor di belakang. Bayangkan selama ini lembaga-lembaga survei selalu menjadikan Anies nomor belakang. Satu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal, sahabat BN. Hasil survei ada yang menempatkan Anies nomor paling belakang dari hasil surveinya di Jawa Timur sekarang ini. Jawa Timur, bayangkan sahabat BN, pasangan Anies Baswedan di sana itu Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar itu ketua umum PKB. Jawa Timur itu basisnya PKB. Dan di Jawa Timur itulah Muhaimin Iskandar dilahirkan. Dan Muhaimin Iskandar itu cicit dari pendiri NU. Sahabat BN, tiba-tiba hasil survei menempatkan Anies Muhaimin nomor paling pincit. Bayangkan. Kita tahu sejak jauh hari kiai-kiai sepuh di Jawa Timur itu telah pergi ke Mekah. Berbulan-bulan mereka di sana melakukan sholat istikharah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling tepat mereka dukung, mereka ikhtiarkan untuk memimpin negara Indonesia ini. Maka muncullah di sana dari para kiai itu bahwa pasangan yang paling tepat menurut hasil penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Mekah, di Masjidil Haram yang mereka lakukan berbulan-bulan, bukan berhari-hari tapi berbulan-bulan. Maka hasilnya adalah Muhaimin Iskandar sebagai wakil berpasangan dengan Anies Baswedan. Dan itu setahun lalu telah disampaikan oleh kiai sepuh di sana kepada Muhaimin agar dia berpasangan dengan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 ini.
Padahal waktu itu Muhaimin Iskandar sedang lengket-lengketnya dengan Prabowo Subianto. Mereka malah telah membuat koalisi berdua waktu itu antara PKB dengan Partai Gerindra. Bukan sekarang, setahun lalu telah disampaikan oleh Kiai Sepuh itu. Dan ribuan kiai itu sejak lama telah merapatkan barisannya, terutama kepada santrinya, kepada jemaahnya, untuk berjuang memenangkan Muhaimin Iskandar yang berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai presiden, Muhaimin sebagai wakil presiden. Tetapi yang membuat kita ketawa, yang menang dalam survei itu, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan NU, tidak ada kaitannya dengan Nahdien, itu yang menang. Jadi pemuncak pula dia di Jawa Timur. Sedangkan Anies Muhaimin menjadi yang nomor pincit. Apakah masuk oleh otak kita itu? Tetapi itulah kerja sahabat BN untuk menjatuhkan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Tetapi ternyata Allah tidak merestui. Allah tidak merestui. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Dalam tempo beberapa menit saja pembukaan tiket online dilakukan. 3,5 juta yang mendaftar, yang akan datang. Itu yang mendaftar 3,5 juta dalam beberapa menit. Bayangkan nanti dalam beberapa hari ini, itu yang mendaftar. Banyak yang tidak tahu mendaftar cara online itu, yang mereka datang saja. Ada sekarang dari Jogja yang telah bersepeda, mereka suami istri pergi. Dan kita yakin dengan izin Allah, kalau tidak dibatasi yang hadir di JIS besok itu, kita yakin tidak akan kurang dari 20 juta rakyat yang akan datang. Tidak akan kurang dari 20 juta, kita yakin. Sahabat BN, sekarang ini upaya mungkin yang akan dilakukan oleh lawan-lawan politik Anies lagi berbuat curang. Tetapi yakinlah sahabat BN, Allah akan menghancur lulukan orang yang berbuat curang itu dengan kekuasaannya, dengan caranya. Sahabat BN, yakinlah, jangan putus asa. Sekarang ini kita mendengar ada juga warga masyarakat yang hampir-hampir putus asa melihat kalau kita dukung pun aneh nanti orang sebelah itu main curang, disogoknya, dibayarnya, diginikannya. Walaupun kecurangan itu nanti dilaporkan ke Bawaslu, dilaporkan ke KPU, dilaporkan kemana-mana, semuanya itu orang mereka. Walaupun nanti dibawa ke Mahkamah Konstitusi, di sana pun orang mereka. Itu sekarang yang beredar. Tetapi melalui kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia, kita yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang manusia ciptaan Allah ini kalau melawan kehendak Allah akan hancur. Yakinlah. Yakinlah. Makanya jangan patah semangat, jangan putus asa, sahabat BN. Siapa kita yang mengira sekarang ini akan begitu besar gelombang dari berbagai perguruan tinggi, ratusan perguruan tinggi ternama seperti UGM, UI, IPB, UNPAD, UNHAS, UNAN, USU, dan lain sebagainya. Para guru besar, tokoh-tokoh, manusia-manusia yang telah syarat pengalaman dan memiliki pendidikan yang tertinggi di dunia ini. Orang-orang yang tidak lagi ada punya keinginan untuk berjabatan apapun. Mereka sekarang melancarkan protes dengan membuat petisi, dengan melakukan berbagai pernyataan sikap, sahabat.
Siapa yang mengatur ini? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini. Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah telah berkehendak, dia hanya mengatakan kun fayakun. Jadi kata Allah, maka jadilah. Maka dari itu, kita jangan takut, kita jangan gentar. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kita tentu masih ingat betapa kuatnya kekuasaan Soeharto dulu. Tetapi ketika Allah menghendaki dia berakhir, maka berakhirlah kekuasaannya jadinya. Sahabat BN, mari kita yakinkan diri kita masing-masing bahwa Allah tempat kita berpegang teguh. Allah tempat kita berlindung. Allah tempat kita mengadu. Allah tempat kita memohon agar Anies Caimin memenangkan Pilpres ini, agar jangan ada hambatan sesuatu apapun untuk Anies Caimin memimpin bangsa dan negara Indonesia ini 5 tahun ke depan. Dan kita berharap di bawah kepemimpinan Anies Caimin, Indonesia ini seluruh rakyatnya sejahtera. Sahabat BN, kita mohonkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa agar Anies Caimin nanti dikelilingi oleh orang baik-baik yang tulus hatinya untuk mensejahterakan rakyat seluruhnya di Indonesia ini. Dan jangan sampai dia dikelilingi oleh orang-orang bejat, oleh orang-orang penjilat, oleh orang-orang pengambil muka, oleh orang-orang yang ingin mempertebal kantongnya dengan jabatannya. Kita berharap jangan sampai Anies dikelilingi oleh setan-setan durjana yang berbentuk manusia itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.